Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah zaman dulu mansuh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbus shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari, wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Nah, lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat, maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja, makanya mereka menyebut dia King David. Daud punya anak raja juga, King Solomon, Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sleman. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunat. Nabi Daud itu raja, Pak, bukan ustaz, tapi masih sempat puasa sunat 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah tak pernah puasa. Mohon maaf RT, jangan tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenang, 100 orang. 100 bu, 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi tameng perang. Baju besi Daud dia sendiri yang buat. Dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang. Lalu dijualnya, hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat. Nabi Daud alaihissalam jauh dari syubhat karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak, dan berkuasa. Lahir anaknya Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian ini juga ada di Palestina. Sebelum itu ada yang lebih tinggi, yang namanya tadi kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kampungnya bukan di Palestina, tapi di Babel. Bangka Belitung, Babilonia, Irak, Babilonia. Kemudian dia hijrah pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak, lama menikah tak ada anak. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tuhan. Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab. Isma, kabulkanlah. Ya Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail. Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun
ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz perempuan tua, aqim mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang divonis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya anak. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak. Maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar, dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang nabi terakhir sesudah aku nanti, namanya Ahmad. Ada yang GR ketika disebut Ahmad. Aku tuh siapa? Ahmad Musaddiq. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku nabi, Nasrullah ngaku nabi juga. Setelah engkau, aku nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahmad itu nama dia juga, Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabaq, Al-Fatihu lima ughliq, Al-Khatimu lima sabaq, Nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pulut kuning pun keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini. Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad. Siapa? UAS. Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan, inilah makna ungkapan firman Allah, Allazi barakna haulah. Kami berkahi sekeliling Palestina, karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, nggak usah terlalu repot dengan Palestina, ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah di muka bumi ini, termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar.
nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiriya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil. Apanya anak-anak repot-repot Palestina? Apa yang ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya. Tes saya kalau nggak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tes, setiap orang datang buka celananya. Udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifadah, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita, walaupun nggak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang nengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri, Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaallah. Tuh, mesti bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal. Aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Itu ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, save Palestine. Begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Memang sanggup. Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. 3 orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi Yahudi, malah terdampar karena nggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi 2, 100.000 di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Allahu Akbar. Makanya biasanya kalau acara itu, begitu saya katakan tolong Palestina, keluar kotak langsung. Keluar kotak. Palestina keluar kotak. Berapa kotak yang keluar Pak? Ada 10 Pak Ustaz. Tolong kawal, jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Udah agak jauh, tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu udah ke ujung, Allahu Akbar. Rupanya KW punya. Banyak yang KW sekarang. Lalu saya nggak sanggup Pak Ustaz. Mau ke Palestina nggak sanggup. Mau ngasih duit juga nggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insya Allah. Kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insya Allah. Tapi kalau udah keluar duit nih Pak Ustaz, kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu keluar duit, tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angka doa. Saya belum pernah, setiap khutbah belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestin. Amin. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz Somad doa untuk Palestina. Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestin kata dia. Palestin itu pasti Palestina. Oh, Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat,
jadi imam saya memang menolak. Saya takut khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Tempat bisa jadi imam. Ustaz Somad itu ceramah aja. Setiap jadi imam bisa. Cuma saya tak mau menimbulkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut rupanya enggak berkunut, dibaca berkunut rupanya enggak berkunut, enggak berkunut rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita, pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah, menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku Masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustaz Somad kembali ke masjid. Nih, yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar ustadz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustadz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Tak salah lagi. Kami ketua masjid Pak Ustadz, dulu waktu Ustadz datang, saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustadz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan, apa betul nih Ustadz? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah, karena 20 tahun akan datang masjid ini tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers. Mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang salat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang di Palestina, berikan dia kelapangan hati. Dia adalah saudara-saudara kami ya Allah. Ajak anak-anak doa ya. Oh, jadi doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang enggak boleh itu sholat pakai bahasa Indonesia. Itu tak boleh. Allahu Akbar kabiro, engkau maha besar ya Allah. Batal sholat. Kalau doa apa salahnya? Silakan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku kuliah di Jakarta, aku takut dia berzina, jangan sampai dia narkoba, jangan sampai dia dilarikan orang, jangan sampai kena hipnotis, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran. Kalau bisa cepatlah pulang, IP-nya 4 honor, nggak apa-apa, tapi yang lama-lama. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti tanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam aja. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah aku lah, minta apa? Urus saja doa masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 1 jam saya ceramah. Nampak cepat betul waktu di Lampung. Masya Allah. Itulah makna Palestina.